Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Salma Azahra. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bina Bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari organ reproduksi wanita dan laki-laki. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi organ reproduksi wanita bagian dalam dulu ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya fimbria. Nah, fimbria ini terletak di bagian sebelah sini. Jadi fimbria itu bukan hanya satu, dia ada di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, fimbria ini berada di ujung bentuk jari-jari dari tuba falopi yang berfungsi menangkap sel telur atau ovum yang dilepaskan dari ovarium agar masuk ke saluran tuba falopi. Nah, di sini juga ada yang namanya myometrium. Myometrium itu terletak di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Nah, myometrium ini adalah lapisan tebal pada dinding rahim, lapisan otot tebal pada dinding rahim yang berfungsi untuk berkontraksi pada saat persalinan dan juga untuk membantu mendorong bayi keluar. Nah, selanjutnya di sini ada cervical canal. Cervical canal ini berada di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Nah, cervical canal ini adalah saluran sempit yang menghubungkan rahim dengan vagina. Dan juga di sini ada cervix atau bisa disebut juga dengan leher rahim. Cervix itu berada di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, cervix itu adalah bagian bawah yang menonjol ke dalam vagina dan juga menjaga rahim pada saat persalinan. Dan juga bisa mengatur keluarnya lendir dan membuka saat persalinan. Nah, di sini juga ada vagina. Vagina itu terletak di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Kalian juga pasti udah gak asing dengan yang namanya vagina. Apa sih vagina itu? Jadi, vagina itu adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan luar tubuh. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium itu terletak di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, perimetrium itu adalah lapisan paling luar dari rahim yang berfungsi untuk melindungi rahim dan mengurangi gesekan pada organ lain. Nah, di sini juga ada yang namanya endometrium. Jadi, endometrium ini terletak di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, endometrium ini adalah lapisan paling dalam pada rahim yang berfungsi untuk tempat menempelnya embrio pada setelah pembuahan. Dan juga lapisan ini akan luluh pada saat menstruasi. Nah, di sini juga ada ovari atau bisa disebut juga dengan ovarium. Jadi, ovari ini terletak di sebelah sini ya. Nah, ovari ini adalah organ berbentuk oval di kedua sisi rahim yang bisa menghasilkan sel telur atau ovum, juga bisa menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya di sini ada yang namanya puba falopi. Puba falopi ini terletak di sebelah sini ya, teman-teman. Nih. Nah, puba falopi ini adalah saluran penghubung antara ovarium dan rahim dan juga tempat terjadinya pembuahan pada sperma dan ovum, dan bisa juga untuk mengantarkan ovum atau zigot ke dalam rahim. Selanjutnya di sini ada embrio. Embrio itu ada di bagian sebelah sini ya, yang berbentuk bulat ini. Nah, embrio ini adalah hasil awal dari pembuahan sel telur dan sperma. Juga merupakan tahap awal perkembangan pada janin sebelum menjadi fetus atau janin lengkap.
Selanjutnya ada uteri fundus. Uteri fundus itu adalah bagian atas rahim yang berbentuk buah dan menjadi tempat perlekatnya tuba falopi. Nah, selanjutnya di sini ada uterus atau rahim. Jadi, uterus ini adalah organ yang berbentuk seperti buah yang berfungsi untuk tempat menempelnya embrio pada saat pembuahan dan juga berperan dalam berkontraksi saat persalinan. Selanjutnya yang terakhir ada ovarium ligamen. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ovarium ligamen itu yang berfungsi untuk jaringan yang menghubungkan ovarium dengan menjaga posisi ovarium agar tetap dekat dengan. Nah, selanjutnya di sini ada organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayora atau bibir besar yang terletak di sebelah sini. Kalian bisa lihat gak ya? Kelihatan lah ya. Di sebelah sini. Nah, labia mayora ini adalah organ yang melindungi reproduksi bagian dalam dari infeksi atau gesekan. Dan selanjutnya ada yang namanya labia minora. Labia minora itu adalah bibir kecil. Nah, labia minora ini terletak di bagian sebelah sini. Bagian dalam setelah labia mayora. Nah, labia minora ini untuk melindungi lubang vagina dan uretra, juga membantu menjaga kelembapan area genital. Saat terangsang, labia minora ini dapat membengkak karena aliran darah meningkat. Nah, perineum ini adalah daerah antara vagina dan anus yang berfungsi sebagai penopang organ reproduksi bagian bawah dan sering meregang pada saat persalinan. Nah, anus ini adalah saluran akhir sistem pencernaan untuk mengeluarkan feses dan juga bukan bagian dari organ reproduksi, tapi berdekatan dengan organ reproduksi. Nah, selanjutnya ada vagina. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya vagina ya teman-teman. Nah, vagina ini adalah tempat saluran yang menghubungkan leher rahim keluar tubuh. Juga berfungsi untuk jalan keluarnya pada saat menstruasi dan tempat lahir saat persalinan. Dan juga tempat pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada yang namanya uretra. Uretra itu terletak di sebelah sini ya teman-teman. Ini dia uretra. Yang kuning ini, orange. Saluran yang membawa rahim dari kandung kemih keluar tubuh wanita. Uretra ini lebih pendek dibanding pria. Nah, selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini berada di bagian sebelah sini. Klitoris itu adalah organ kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan berfungsi untuk kepuasan pada saat berhubungan seksual pada wanita. Dan yang terakhir ada yang namanya mons pubis. Jadi mons pubis ini terletak di bagian sebelah sini. Nah, mons pubis ini adalah tonjolan lemak yang berada di bagian depan tulang kemaluan, yang berfungsi untuk melindungi tulang kemaluan dan menjadi tempat tumbuh rambut pada kemaluan. Nah, selanjutnya di sini juga ada organ reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, di sini ada 11 yang aku tulis. Yang pertama itu ada pubic band atau tulang kemaluan berada di bagian sebelah sini. Nah, pubic band atau tulang kemaluan ini
berada di sebelah tulang panggul yang berfungsi menyokong organ reproduksi dan kandung kemih, serta membantu menopang tubuh saat duduk atau berdiri. Nah, selanjutnya di sini ada penis. Penis ini ada di bagian sebelah sini. Ini. Nah, penis ini adalah organ reproduksi yang berfungsi untuk mengeluarkan urin atau bisa disebut juga dengan air kencing dan bisa menyalurkan sperma pada saat ejakulasi. Nah, di sini juga ada yang namanya uretra. Uretra ini terletak di bagian sebelah sini. Bagian sebelah sini. Nah, uretra ini adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Juga pada pria berfungsi untuk menyalurkan sperma pada saat ejakulasi. Nah, selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini ada di bagian sebelah sini ya teman-teman. Bukan sebelah sini. Bukan di bagian testis, melainkan di luar testis. Jadi ini tuh bisa disebut juga dengan kulit ya. Nah, skrotum ini adalah kantung kulit yang melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma dan juga sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh. Selanjutnya ada yang namanya testis. Yang tadi aku bilang testis itu ada di bagian dalam dari sekretum. Nah, testis ini adalah organ berbentuk oval di dalam skrotum, berfungsi memproduksi sperma dan hormon bernama testosteron. Nah, selanjutnya di sini ada epididymis yang terletak di bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah, epididymis ini adalah saluran di belakang testis tempat sperma disimpan dan matang sebelum dikeluarkan melalui vas deferens. Lalu ada prostat atau kelenjar prostat. Nah, prostat ini terletak di bagian sebelah sini. Ini ya teman-teman. Prostat ini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan sperma untuk menutrisi dan melindungi sperma selama proses ejakulasi. Selanjutnya ada rektum. Rektum ini berada di sebelah sini ya teman-teman. Ini rektum. Nah, rektum ini adalah bagian dari sistem pencernaan yang menyimpan feses sementara dan sebelum dikeluarkan lewat anus. Selanjutnya ada bladder atau kandung kemih yang terletak di bagian ini. Nah, bladder ini adalah organ yang menampung urin sebelum dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya ada yang namanya vas deferens. Vas deferens ini ada di sebelah bagian ini. Ini ya. Nah, vas deferens ini adalah saluran panjang yang menyangkut sperma dari epididymis menuju ke saluran ejakulasi. Terakhir ada yang namanya seminal vesicle berada di sebelah sini ya teman-teman nih, yang bulat-bulat ini. Nah, ini itu sepasang kelenjar yang menghasilkan warna kekuningan berisi fruktosa dan zat nutrisi untuk memberi energi pada sperma. Sekian pembahasan organ reproduksi wanita dan pria dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.